warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Desti Suryaningsih SPD. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, akan melakukan perekaman video uji kinerja praktik pembelajaran. Nomor peserta saya 2015 018 23 770. Terima kasih. Siap, Dad. Lanjut ke depan, Dad. Siap, Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ya, alhamdulillah Ibu ya, anak Ibu semuanya semangat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan Inza pimpin doanya. Baiklah teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Nak, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, ya. Jaga jarak, masker selalu dipakai. Oke. Ibu mau absen? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Alhamdulillah hadir semua ya, Ibu ya. Ya, cukup. Di jumlah kita hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai lembaga politik. Ya. Nah, teknis kegiatan pembelajaran kita hari ini, Nak, Ibu akan menggunakan teknik make a match. Ya, apa itu make a match? Nah, nanti ya kita akan berdiskusi, ya. Namun sebelum kita berdiskusi, kalian nanti Ibu berikan amplop, ya. Amplop ini berisi tema kecil dari tema besar yang akan kita pelajari, ya. Nah, dari amplop ini nanti kalian buka, kalian lihat apa isinya. Setelah kalian tahu apa isinya, nah silakan nanti kamu membentuk kelompok besar, ya. Setelah itu kalian baru berdiskusi dalam kelompok masing-masing yang akan Ibu berikan, ya, LKPD, ya. Nah, LKPD inilah yang harus kalian diskusikan. Setelah kamu mendapatkan informasi, ya, kamu tulis laporan kalian atau hasil diskusinya ke dalam karton ini, ya. Kalian tulis ke dalam karton ini. Setelah selesai, nanti kita yang terakhir yaitu presentasi hasil diskusinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning, metode diskusi, dan teknik make a match, peserta didik diharapkan mampu: 1. Mendefinisikan pengertian lembaga politik dengan baik. 2. Menjelaskan ciri-ciri lembaga politik dengan baik. 3. Membedakan fungsi lembaga politik dengan baik. 4. Memberikan contoh lembaga politik di Indonesia dengan baik. Dan 5. Mempresentasikan hasil diskusi tentang fungsi lembaga politik di Indonesia dengan percaya diri dan tanggung jawab. Anak-anak, ya, biar kita lebih semangat lagi belajarnya, kita nyanyi dulu ya. Ya, ini akan Ibu putarkan lagunya, kita nyanyi ya. Oke. Nyanyi ya. Keluarkan suaranya ya. Iya, Bu. Untuk yang duduk sambil diskusi, untuk yang biasa bersama, ini bisa di gedung DPR. Waktu ada kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat. Apalagi
lagu siapa? Iwan Fals, Bu. Apa Inza? Iwan Fals. Wah, ya, lagu Iwan Fals. Apa judulnya? Wakil rakyat, suara untuk wakil rakyat. Apa? Suara untuk wakil rakyat. Iya, Tamara ya, suara untuk wakil rakyat. Nah, dari lagu tadi itu menceritakan tentang apa ya, Nak? Tentang lembaga politik. Ya, lembaga politik salah satunya contoh lembaga apa? DPR. Iya, DPR. Ya, itu ya. Nah, sehubungan dengan itulah kita akan mempelajari mengenai lembaga politik. Salah satunya tadi di lagu mengenai DPR. Kita masuk pada kegiatan inti ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi kita mengenai lembaga politik. Silakan simak video pembelajaran berikut ini ya, Nak. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota atau negara kota. Jadi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Jadi, apa yang dimaksud dengan lembaga politik? Secara umum, lembaga politik merupakan badan khusus yang mana mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Selanjutnya, secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik masyarakat. Fungsi lembaga politik: 1. Memaksa masyarakat, maksudnya berfungsi melakukan pemaksaan terhadap masyarakat dalam wilayahnya agar taat dengan norma, sistem, dan peraturan yang berlaku. Produk dari lembaga tersebut adalah konstitusi, lembaga pelaksanaan undang-undang, dan lembaga yang menghadiri pelanggar undang-undang. 2. Mengarahkan masyarakat, berfungsi juga memberikan arahan bagi masyarakat dalam rangka memilih kepemimpinan dan wakil rakyat. Di samping itu, mendorong rakyat agar mau berpartisipasi dalam memutuskan politik yang baik. Bentuk pengarah ini berupa sosialisasi politik dan pendidikan politik dari partai. Bagian kekuasaan menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara. Pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga yang berbeda, yaitu 1. Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada di suatu negara. Contohnya di Indonesia: 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 3. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. 2. Lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Contohnya pada tingkat pusat, presiden dan wakil presiden. Pada tingkat provinsi, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Pada tingkat kabupaten, yaitu bupati dan wakil bupati. 3. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan,
menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Contohnya di Indonesia. 1. Mahkamah Konstitusi. 2. Mahkamah Agung. 3. Pengadilan Negeri. Oke anak, itu materi kita. Mengenai lembaga politik. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, coba perhatikan terlebih dahulu gambar berikut. Nah, perhatikan gambar ini. Terlihat nggak? Terlihat kan? Oke. Nah, dari gambar ini, siapa yang bisa memberitahukan gambar apa ini? Nak? Ya, Kenny silakan. Gambar 1 partai politik. Ya, gambar 1 partai politik. Gambar yang kedua. Ya, Fitri silakan Fit. Gambar presiden. Ya, gambar presiden. Yang ketiga. Bu. Ya, lihat silakan dia. Gambar apa yang ketiga? Gedung DPR. Apa? Gedung Iya, gedung DPR. Yang terakhir gambar apa? Ya, Sal? Mahkamah Agung. Ya, gambar kantor Mahkamah. Nah, itu ya, Nak ya. Oke, Nak. Ini akan kita perdalam lagi pada LKPD, ya, atau lembaga kerja peserta didik. Nah, sebelum itu, ya, Ibu mau, sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu akan memberikan ini pada kalian, ya, memberikan ini pada kalian. Setiap kalian harus mengambil satu, ya. Oke, silakan ke depan. Dimulai dari Iza untuk mengambil amplopnya. Ya, nanti dilanjutkan dengan Rian. Jangan ambil. Lanjut, Tamara. Ya, lanjut ya, Len. Jangan dibuka dulu ya. Kita buka barang-barang isinya apa. Oke, lanjutkan Salsabila ya. Salsabila, silakan Salsabila. Oke, lanjut. Ambil amplopnya. Lanjut. Ya, Ria, silakan Ria. Nah, ini. Ya, lanjut, Kenny. Jangan dibuka dulu ya. Ayo, Arti, lanjut Aldo dan seterusnya yo. Ada 4 amplop lagi. Oke. Nah, Pipi tidak ada pilihan Pipi ya, terpaksa satu amplop ini. Nah, sudah dapat semua? Coba tunjukkan amplopnya. Lihatkan sama Ibu. Iya, sudah dapat ya. Apa isinya itu? Apakah uang? Kita lihat ya. Oke, dalam hitungan ketiga, silakan kamu keluarkan isinya dan tunjukkan ke arah Ibu ya. Isinya apa? Ya, isinya apa sebutkan Bu? Ini Bu apa? Ya. Oke, 1, 2, 3. Buka. Ya, buka. Presiden. MPR. MPR Bu. Oke. Wakil presiden. Nah, ya. Sudah? Nah, ternyata isi amplopnya bukan uang ya, tapi ya sebuah tema kecil dari pembelajaran kita. Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan
kelompoknya. Dan yang terakhir nih, lembaga yudikatif. Silakan masuk anggota dari lembaga yudikatif. Ini meja kerjanya, ya. Oke, ayo. Ayo, diulang lagi. Ini meja kerja lembaga eksekutif. Siapa saja tadi anggotanya di sini? Eksekutif. Siapa saja eksekutif isinya? Ya, bupati. Presiden. Siapa lagi? Wakil presiden. Gubernur. Ayo, yang bukan yang disebutkan tadi keluar. Oke. Nah, jangan salah kamar ya. Jangan salah meja kerja. Nanti kerjanya pun salah ya. Kita harus tahu meja kerja kita apa. Nah, selanjutnya nah. Oke. Oke, nah. Salah kamar sepertinya. Mana kamarnya? Mahkamah Konstitusi di mana? Meja kerja mahkamahnya? Ayo cari tempatnya. Oke. Ya, nah, sebelum kalian sudah berkelompok, ya, sebelum kalian bekerja, Ibu mau memberikan LKPD. Ya, ini kerja setiap kelompok ya. Nah, ini LKPD sesuai dengan lembaga masing-masing. Ya, silakan kamu kerjakan. Ini ya. Nah, ini. Nah, silakan. Kamu lihat, coba kerjanya. Nah, ini untuk bahan tambahannya, ya, bahan tambahan materi kalian, ya. Ini yudikatif, ini legislatif ya. Nah, ini bahan tambahan kalian untuk mencari, ya, jawaban, ya. Nah, ini silakan. Ini eksekutif ya. Nah, ini eksekutif. Ini yudikatif. Ini tadi yudikatif. Salahnya. Nah, ini ya. Nah, ini eksekutif. Ya, jumlahnya. Oke. Setelah nanti kalian tahu, ya. Nah, ini itu ada ya permasalahan itu. Nah, di sini kamu tuangkan atau tuliskan jawaban kalian, ya. Nah, sini ya, tuliskan di sini, ya, jawaban dari LKPD-nya. Oke? Nah, silakan kamu cari ya jawabannya dan tuliskan di karton tersebut. Oke. Lanjutkan untuk mencari jawabannya.
Iya, kerjasamanya ya. Oke. Oke, Nak. Sudah selesai diskusinya? Selesai, Bu. Sudah selesai ya? Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasi. Kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Oke, Nak. Silakan kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok eksekutif ya? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lembaga eksekutif, nama kelompok Kendi Lestari, Anissa Merda, Ibu Nisa, Fitriati, dan Aldo. Kami akan menyampaikan presentasi kami akan dibacakan oleh Kendi. Presiden. Tugas presiden adalah pemerintah. 1. Memegang kekuatan yang tertinggi. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Mengangkat dan memberhentikan materi-materi. Bupati. Berikut ini beberapa tugas Bupati. 1. Memelihara ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Gubernur. Tugas gubernur dalam pemerintahan daerah. 1. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya hasil diskusi kelompok kami? Saya. Apa tugas dari wakil presiden? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Salsabila. Tugasnya wakil presiden mendampingi presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain, melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-departemen. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok eksekutif. Silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk kelompok eksekutif. Pemilihan yang sangat baik sekali ya, Nak. Oke, sekarang kelompok berikutnya akan lebih baik dari kelompok eksekutif. Oke, jangan kalah saing dengan kelompok eksekutif. Silakan. Kelompok apa lagi yang mau presentasi? Ya, silakan. Lembaga yudikatif. Maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Lembaga yudikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lembaga yudikatif ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok kami yang beranggotakan Adi Septama, Elvin, Rian Murdiansa, Salsabila, Tamara Widya Astuti yang akan dibacakan oleh Elvin.
Mahkamah Konstitusi berwenang memutuskan pembubaran partai politik. Bertugas memutuskan persengketaan. Bertugas memutuskan perselisihan dan pengketaan terkait hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau bertugas menerima hasil usulan pemberhentian presiden dan wakilnya dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Sebagai pengadilan negara tertinggi, melakukan pengawasan terhadap pekerja, pengadilan dan tingkah laku para hakim, membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang, memberikan nasihat-nasihat atau kepentingan dalam bidang hukum, berwenang mengatur tugas tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Komisi Yudisial tugasnya melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran PPH, melakukan klarifikasi dan investigasi untuk memutuskan benar tidaknya apa dugaan pelanggaran PPH. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus ya, baik sekali kelompok lembaga Yudika DKT ya. Oke, sekarang kita saksikan kelompok yang terakhir yaitu lembaga legislatif. Silakan lembaga legislatif maju ke depan. Oke, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lembaga legislatif yang beranggotakan Inza Mahendra, Ria Amelia, Rahma Suji Pertiwi, Ena Aktarasa, dan Rani Armadeta. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, Rahma. MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila mangkat berhenti dan dihentikan. DPRD bersama memegang kekeluargaan dalam hak pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 2. Bertugas memberi persetujuan kepada negara yaitu presiden terkait peraturan pemerintah. 3. Sebagai memberi persetujuan kepada negara untuk menentukan pasangan beribadian dan menyetarakan dan persetujuan. DPD 1. Pengajuan usul dan pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah. 2. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota DPK. 3. Pertimbangan atas rancangan pendapat dan belanja negara berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Baiklah teman-teman, adakah yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kami? Apa kepanjangan dari DPD? Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok legislatif. Silakan kembali ke meja kerjanya. Ya, oke. Semua kelompok sudah tampil. Ya, hasil kalau secara keseluruhan itu semuanya baik. Ya, semuanya bagus sekali. Ya, namun, ya, setelah Ibu nilai dan Ibu perhatikan mulai dari
Menurut pendapat saya, hasil kumpulan pelajaran hari ini, secara umum lembaga politik merupakan badan khusus yang mana mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan dan wewenang terkait kepentingan masyarakat. Fungsi lembaga politik: 1. Memaksa masyarakat. 2. Mengarahkan masyarakat. 3. Menengahi permasalahan. 4. Melindungi masyarakat. 5. Menyalurkan aspirasi politik. 6. Membuat kebijakan umum. 7. Menerapkan kebijakan. 8. Mengatur proses politik. Contoh lembaga politik di Indonesia: 1. MPR. 2. Presiden. 3. Wakil Presiden. 4. DPR. 5. DPD. 6. BPK. Oke, bagus sekali Eltin telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi Ibu ulang. Menurut Rias Politika, pembagian lembaga politik itu ada 3. Yang pertama, lembaga eksekutif, ya, terdiri dari presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Untuk lembaga legislatif ada MPR, DPR, dan DPD. Dan yang terakhir, lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Oke. Untuk refleksi, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk pembelajaran hari ini, saya merasa menyenangkan dengan proses pembelajaran seperti ini karena lebih menantang dan lebih menarik dan membuat saya lebih berpikir kritis. Oke, terima kasih Tamara atas refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan dulu reward, ya, atau hadiah untuk kelompok yang terbaik tampil tadi. Ya, ini berupa pena. Ibu berikan kepada kelompok lembaga eksekutif. Ya. Oke, nah, kita masuk ke evaluasi pembelajaran. Ya, silakan siapkan bukunya. Ibu ada soal sebelum kita tutup. Ibu ada soal. Nah, soal ya. Silakan jawab. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ya, pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan terakhir. Ya, di semester 1. Ya, minggu depan kita akan menghadapi ujian penilaian akhir semester. Ya, selamat belajar, persiapkan diri di penilaian semester nanti, semoga hasilnya baik. Sebelum tutup, kita akhiri dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Silakan Indra untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini baiknya kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah Ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.